Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lina Rahmawati dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam perspektif filsafat pendidikan nasional. Di era digital saat ini, pendidikan menghadapi banyak perubahan. Teknologi membuat proses belajar menjadi lebih mudah dan cepat, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan seperti menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan media sosial, sehingga kurangnya interaksi antara guru dengan murid. Oleh karena itu, diperlukan dasar atau pilar pendidikan yang kuat agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai. Yang pertama ini terdapat pengertian dari pilar pendidikan. Pilar pendidikan ini dapat diartikan sebagai penyangga atau dasar utama dalam sistem pendidikan, seperti pilar pada bangunan yang membuat bangunan tetap kokoh. Pilar pendidikan ini juga menjadi penopang agar sistem pendidikan berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Pilar pendidikan ini juga merupakan sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar untuk menghadapi perubahan kehidupan secara utuh. Jadi, pendidikan itu tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini sebagai tokoh pendidikan nasional memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Yang pertama ini yaitu ing ngarsa sung tulodo. Artinya di depan memberi teladan. Guru itu harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Di era digital saat ini, guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak. Yang kedua yaitu ing madya mangunkarsa. Artinya di tengah itu memberi semangat. Guru itu harus menjadi motivator dan membangun semangat belajar peserta didik. Dalam pembelajaran daring seperti ini, guru itu dituntut lebih kreatif agar siswa tetap aktif dan tidak mudah bosan selama pembelajaran online. Yang terakhir yaitu tuturi handayani. Artinya di belakang itu memberi dorongan. Guru itu memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik agar berkembang secara mandiri. Dari prinsip ini sangat relevan di era digital karena siswa sekarang dituntut mampu belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Selanjutnya yaitu relevansi pilar pendidikan di era digital. Pilar pendidikan tetap relevan meskipun zaman terus berkembang. Yang pertama ini terdapat learning to know. Belajar itu bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Saat ini siswa dapat belajar melalui internet, video pembelajaran, maupun platform digital. Namun tantangannya adalah banyaknya informasi yang belum tentu benar, sehingga literasi digital itu sangat penting. Yang kedua yaitu learning to do. Belajar itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan keterampilan. Di era digital saat ini, siswa itu tidak hanya cukup memahami teori, tetapi juga harus memiliki keterampilan seperti penggunaan teknologi, komunikasi digital, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu learning to be. Pendidikan itu harus membentuk jati diri dan karakter peserta didik. Tantangan saat ini adalah banyak peserta didik yang lebih fokus pada media sosial dibandingkan pengembangan diri. Karena itu, pendidikan karakter tetap menjadi hal yang utama. Yang keempat yaitu learning to live together. Pendidikan mengajarkan hidup bersama dan menghargai orang lain. Walaupun teknologi itu memudahkan untuk komunikasi, kenyataannya masih sering terjadi perundungan digital, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Oleh sebab itu, pendidikan harus menanamkan sikap saling menghargai dan bekerja sama. Yang terakhir, yaitu learning to be live in good. Pendidikan itu tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual. Kemajuan teknologi ini juga harus diimbangi dengan nilai agama agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Nah, selanjutnya terdapat tantangan pendidikan nasional di era digital. Nah, ini terdapat beberapa tantangan pendidikan nasional saat ini, yaitu antara lain yang pertama, kurangnya pengawasan penggunaan teknologi pada peserta didik. Yang kedua, yaitu menurunnya interaksi sosial akibat pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, yaitu rendahnya literasi digital. Nah, yang keempat, yaitu pengaruh negatif media sosial terhadap karakter siswa. Yang kelima, yaitu ketimpangan akses teknologi di beberapa daerah. Nah, karena itu, peran guru, keluarga, dan masyarakat ini sangat penting dalam mendampingi peserta didik. Nah, menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, guru itu tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pembimbing karakter peserta didik. Nah, teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendukung pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Maun Korso, dan Tutwuri Handayani, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, demikian presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Nah, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai kehidupan. Terima kasih, sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.